Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvi Satrianudin dari Universitas Pemuka Kota Mobagu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang kami laksanakan dengan skema penelitian dosen pemula tahun 2025. Penelitian ini saya laksanakan bersama rekan saya, Bapak Amir Minabari, serta melibatkan seorang mahasiswa, Alvin Eviano Nurdin. Topik yang kami angkat sangat krusial bagi tata kelola keuangan desa, yaitu dekonstruksi dan rekonstruksi klasifikasi hukum dana CSR non-donasi dalam sistem keuangan desa. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam berbagai peraturan, namun belum ada regulasi spesifik mengatur status dana CSR dalam skema kolaborasi pemerintah perusahaan atau public-private partnership. Skema ini dalam praktik dapat berfungsi sebagai alternatif pendanaan infrastruktur melalui skema non-donasi, termasuk penyaluran melalui rekening desa dengan pola kontraktual. Namun, integrasi dana CSR non-donasi ke rekening desa pada kenyataannya menimbulkan ambiguitas hukum. Apakah dana tersebut berstatus keuangan negara atau tetap aset perusahaan? Kasus di Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, mengilustrasikan masalah ini. Dana CSR untuk pembangunan drainase yang disalurkan melalui rekening desa secara administratif diklasifikasikan sebagai pendapatan desa dan wajib dicatat sesuai prinsip pengelolaan keuangan desa. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya dianggap sebagai maladministrasi, bahkan melalui audit dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Akibatnya serius, kepala desa ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian kami hadir dengan dua tujuan utama. Pertama, mendekonstruksi atau membongkar ulang klasifikasi dana CSR non-donasi yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan desa. Kedua, merumuskan model regulasi CSR non-donasi ke dalam sistem keuangan desa yang dapat secara simultan menghormati hak keperdataan perusahaan, memenuhi prinsip akuntabilitas publik, dan sekaligus memitigasi risiko hukumnya. Kebaruan dan keunggulan penelitian ini terletak pada isu aktual yang diangkat dan pengusulan model regulasi yang mengakomodasi integrasi dana CSR rekening desa yang belum pernah dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu. Model ini tidak hanya disesuaikan dengan regulasi yang ada, tetapi juga memberikan alternatif pengaturan yang mampu mengantisipasi potensi masalah hukum. Untuk membedah persoalan ini, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan konseptual. Tujuannya adalah untuk menganalisis regulasi yang ada, menemukan celah hukum, serta mengeksplorasi dan merumuskan model regulasi dalam pengelolaan CSR di desa. Meskipun bersifat normatif, kami memperkuat analisis melalui focus group discussion atau FGD. Kami mengundang auditor, akademisi hukum administrasi negara, dan pejabat teknis untuk membedah realitas penerapan regulasi di lapangan. Selain itu, kami juga melaksanakan diskusi pakar sebagai langkah validasi. Masukan dari diskusi pakar kami gunakan untuk melakukan triangulasi sumber, memastikan bahwa model regulasi yang kami tawarkan benar-benar aplikatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh data tersebut kemudian kami kaji menggunakan teknik analisis konten guna mengidentifikasi pola hukum yang relevan. Dari kajian mendalam selama 1 tahun, kami menemukan 3 hal penting. Pertama, dari aspek perdata, dana CSR non-donasi yang berbasis kontrak sejatinya adalah murni aset perusahaan. Selama fisik hasil pekerjaan belum diserah terimakan, dana itu bukan milik negara. Kedua, dari aspek administrasi, perlakuan dana CSR non-donasi sebagai pendapatan desa sesungguhnya tidak kompatibel karena mekanisme pencatatan atau kode rekening semata tidak dapat mengubah hakikat dana privat menjadi keuangan negara. Terlebih secara normatif, regulasi keuangan desa sebenarnya jelas membatasi pendapatan desa adalah dana yang memang menjadi hak desa dan tidak wajib dikembalikan. Ketiga, dari aspek hukum pidana, penerapan Undang-Undang Tipikor, khususnya Pasal 2 dan 3, bertumpu pada klasifikasi bahwa dana CSR di rekening desa adalah keuangan negara. Akibatnya, ketidakpatuhan soal pengadaan maupun spesifikasi pekerjaan bukan lagi dilihat sebagai wan prestasi atau kesalahan administrasi semata, melainkan langsung dibidik sebagai pidana kerugian keuangan negara. Maka, solusi rekonstruksi yang kami tawarkan adalah: pertama, pencatatan khusus di luar APBDes agar dana tetap terpantau transparan, namun tidak otomatis dikonstruksi sebagai pendapatan desa. Kedua, penggunaan rekening escrow atau rekening bersama sehingga aliran dana dapat diawasi bersama oleh perusahaan dan pemerintah desa dengan mekanisme penyerahan yang terukur. Ketiga, pembayaran langsung ke kontraktor. Perusahaan membayar langsung ke penyedia jasa dengan sepengetahuan pemerintah desa, dan desa tetap berkewajiban melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Melalui model ini, negara tetap dapat menjaga prinsip transparansi, tanpa harus memaksakan dana swasta masuk ke dalam pola keuangan negara yang kaku, yang justru menempatkan desa pada posisi rawan kriminalisasi. Temuan ini telah kami tuangkan dalam artikel ilmiah berjudul Deconstruction and Reconstruction of the Legal Classification of Non-Donation CSR Funds yang saat ini telah kami submit ke Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3. Harapan kami, penelitian ini menjadi landasan bagi perbaikan regulasi di masa depan agar pembangunan desa semakin baik, sinergi dengan swasta semakin kuat, dan aparat desa terlindungi kepastian hukum. Maju terus riset Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.